Distribusi probabilitas binomial. Apa itu probabilitas binomial? Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam N, percobaan ya atau tidak, berhasil atau gagal, yang saling bebas di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Ketika N sama dengan 1, distribusi binomial adalah distribusi Bernoulli. Distribusi binomial merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikansi statistik. Distribusi ini seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dari jumlah populasi N. Apabila sampel tidak saling bebas, yakni pengambilan sampel tanpa pengembalian, distribusi yang dihasilkan adalah distribusi hipergeometrik, bukan binomial. Semakin besar N daripada N. Distribusi binomial merupakan pendekatan yang baik dan banyak digunakan. Contoh, sebagai contoh, sebuah dadu dilempar 10 kali dan dihitung berapa jumlah muncul angka 4. Distribusi jumlah acak ini adalah distribusi binomial dengan N sama dengan 10 dan P sama dengan 1/6. Contoh lain, sebuah uang logam dilambungkan 3 kali dan dihitung berapa jumlah muncul sisi depan. Distribusi jumlah acak ini merupakan distribusi binomial dengan N sama dengan 3 dan P sama dengan 1/2. Percobaan binomial merupakan suatu percobaan yang memenuhi 4 syarat berikut. Pertama, terdapat N kali percobaan. Kedua, masing-masing percobaan hanya dapat menghasilkan 2 kemungkinan, atau hasil yang diperoleh dapat disederhanakan menjadi 2 kemungkinan. Hasil yang diperoleh tersebut dapat dianggap sebagai hasil yang sukses atau gagal. Ketiga, hasil dari masing-masing percobaan haruslah saling bebas. Keempat, peluang untuk sukses harus sama untuk setiap percobaan. Suatu percobaan binomial dan hasilnya memberikan distribusi peluang khusus yang disebut sebagai distribusi binomial. Hasil-hasil percobaan binomial dan peluang yang bersesuaian dari hasil tersebut dinamakan distribusi binomial. Ciri-ciri distribusi binomial. Pertama, masing-masing percobaan hanya mempunyai 2 kemungkinan. Misal, sukses atau gagal, sehat, sakit, hidup, mati. Kedua, hasil dari masing-masing percobaan adalah independen antara satu dengan lainnya. Ketiga, probabilitas sukses, disimbol dengan P, adalah tetap antara satu percobaan dengan percobaan lainnya. Keempat, probabilitas gagal, disimbol dengan Q, adalah 1 kurang P. Yang kelima, probabilitas sukses biasanya adalah probabilitas yang sering terjadi. Penemu distribusi binomial adalah James Bernoulli, sehingga dikenal juga sebagai distribusi Bernoulli. Distribusi peluang binomial menggambarkan fenomena dengan 2 hasil atau outcome. Contoh, peluang sukses dan gagal, sehat dan sakit, dan sebagainya. Syarat distribusi binomial. Jumlah trial merupakan bilangan bulat. Contoh, melambungkan koin 2 kali, tidak mungkin 1/2 kali. Setiap eksperimen mempunyai 2 outcome hasil. Contoh, sukses atau gagal, laki-laki atau perempuan, sehat atau sakit, setuju atau tidak setuju. Peluang keberhasilan sama dengan P, dan dalam setiap ulangan nilai P tidak berubah. Peluang gagal sama dengan Q sama dengan 1 kurang P. Setiap ulangan bersifat bebas satu dengan yang lain. Definisi distribusi peluang binomial. N sama dengan banyaknya ulangan. X sama dengan banyaknya keberhasilan dalam peubah acak X. P sama dengan peluang berhasil pada setiap ulangan. Q sama dengan peluang gagal sama dengan 1 kurang P pada setiap ulangan. Untuk memudahkan membedakan P dan Q,
terlebih dahulu harus dapat menetapkan mana kejadian sukses, mana yang gagal. Ditetapkan bahwa kejadian yang ditanyakan adalah sama dengan kejadian sukses. Pengertian distribusi probabilitas menurut para ahli. Adapun definisi distribusi probabilitas menurut para ahli, antara lain, pertama, Henny Hendrayati. Distribusi probabilitas adalah rangkaian susunan distribusi yang dibuat dengan sistematis dalam upaya memberikan kemudahan dalam mengetahui probabilitas suatu peristiwa yang menjadi topik penelitian. Ciri distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yaitu: pertama, probabilitas dari sebuah hasil berkisar antara 0 sampai dengan 1. Kedua, hasil-hasilnya ialah kejadian yang tidak terikat satu sama lain. Yang ketiga, daftar hasilnya lengkap. Jadi jumlah probabilitas dari berbagai kejadian ialah 1. Jenis distribusi probabilitas. Ada 2 jenis distribusi probabilitas yang digunakan untuk tujuan berbeda dan berbagai jenis proses pembuatan data, yaitu distribusi probabilitas normal atau kumulatif dan distribusi probabilitas binomial atau diskrit. Berikut penjelasannya. 1. Distribusi probabilitas kumulatif. Distribusi probabilitas kumulatif juga dikenal sebagai distribusi probabilitas kontinu. Dalam distribusi ini, sekumpulan kemungkinan hasil dapat mengambil nilai pada rentang yang berkelanjutan. Misalnya, sekumpulan bilangan real adalah distribusi kontinu atau normal karena memberikan semua hasil yang mungkin dari bilangan real. Kedua, distribusi probabilitas diskrit. Suatu distribusi disebut distribusi probabilitas diskrit apabila himpunan hasilnya bersifat diskrit. Misalnya, jika dadu dilempar, semua kemungkinan hasilnya akan berlainan dan memberikan hasil yang banyak. Ini juga dikenal sebagai fungsi massa probabilitas. Jadi, hasil dari distribusi binomial terdiri dari n percobaan berulang dan hasilnya mungkin terjadi atau tidak. Apa itu distribusi binomial negatif? Dalam teori dan statistik probabilitas, jika dalam distribusi probabilitas diskrit, jumlah keberhasilan dalam serangkaian percobaan Bernoulli yang independen dan disebarluaskan secara identik sebelum sejumlah kegagalan tertentu terjadi, maka itu disebut sebagai distribusi binomial negatif. Di sini, jumlah kegagalan dilambangkan dengan R. Misalnya, jika kita melempar dadu dan menentukan kemunculan 1 sebagai kegagalan dan semua non kurang 1 sebagai keberhasilan. Nah, jika kita sering melempar dadu hingga muncul 1 untuk ketiga kalinya, yaitu R sama dengan 3 kegagalan, maka distribusi probabilitas bilangan non kurang 1 yang muncul adalah distribusi binomial negatif. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cara menentukan distribusi probabilitas. Pertama, variabel acak. Distribusi probabilitas untuk variabel penelitian acak menggambarkan bagaimana probabilitas didistribusikan di atas nilai-nilai variabel acak. Untuk variabel acak diskrit, X distribusi probabilitas ditentukan oleh fungsi massa probabilitas dilambangkan dengan Vx. Fungsi tersebut memberikan peluang atau probabilitas untuk setiap nilai variabel acak. Kedua, variabel kontinu. Variabel acak kontinu dapat mengasumsikan nilai apapun dalam interval pada garis bilangan real atau dalam kumpulan interval, karena ada jumlah nilai yang tak terbatas dalam interval apapun. Tidak ada artinya membicarakan probabilitas bahwa variabel acak akan mengambil nilai tertentu. Sebagai gantinya, probabilitas bahwa variabel acak kontinu
akan terletak dalam data interval tertentu dipertimbangkan. Berikut kita masuk ke dalam fungsi distribusi probabilitas. Fungsi distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah konsep fundamental dalam statistik. Konsep ini digunakan baik pada tingkat teoretis maupun praktis. Beberapa penggunaan praktis dari distribusi probabilitas adalah: 1. Untuk menghitung interval kepercayaan pada suatu parameter dan untuk menghitung daerah kritis pada suatu uji hipotesis. Kedua, untuk data univariat, distribusi probabilitas seringkali berguna untuk menentukan model distribusi yang wajar untuk data tersebut. 3. Interval statistik dan uji hipotesis seringkali didasarkan pada asumsi distribusi tertentu. Sebelum menghitung interval atau pengujian berdasarkan asumsi distribusi, kita perlu memverifikasi bahwa asumsi tersebut dibenarkan untuk kumpulan data yang diberikan. Dalam hal ini, distribusi tidak perlu menjadi distribusi data yang paling sesuai, tetapi model yang cukup memadai, sehingga teknik statistik menghasilkan kesimpulan yang valid. Keempat, studi simulasi dengan bilangan acak yang dihasilkan dari penggunaan distribusi probabilitas tertentu seringkali dibutuhkan. Berikut contoh distribusi probabilitas. 1. Penelitian. Perihal ini, mari kita lihat angka yang diamati saat melempar dua dadu bersisi 6 standar yang digunakan sebagai objek penelitian, di mana setiap dadu memiliki probabilitas 1/6 untuk melempar satu angka 1 hingga 6, tetapi jumlah dua dadu akan membentuk distribusi probabilitas yang digambarkan pada gambar di bawah. 7 adalah hasil yang paling umum. 1 tambah 6, 6 tambah 1, 5 tambah 2, 2 tambah 5, 3 tambah 4, 4 tambah 3, 2 dan 12. Sebaliknya, jauh lebih kecil kemungkinannya 1 tambah 1 dan 6 tambah 6. Baik, itulah materi tentang distribusi probabilitas binomial. Kita sudah banyak membahas tentang pengertian dari distribusi probabilitas binomial, mulai dari jenis, ciri-ciri, bahkan contoh-contoh. Semoga materi tentang distribusi probabilitas binomial boleh bermanfaat bagi teman-teman, saudara-saudara, dan juga orang-orang sekitar. Terima kasih.